Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa? Yang pertama, orang sakit yang bisa membahayakan dirinya jika ia berpuasa. Jumhur ulama mengatakan bahwa orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah yang jika berpuasa itu dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan serius pada kesehatannya. Adapun orang yang sakit ringan yang jika berpuasa tidak ada pengaruhnya sama sekali atau pengaruhnya kecil seperti pilek, sakit kepala, maka ulama 4 mazhab sepakat orang yang demikian wajib tetap berpuasa dan tidak boleh meninggalkan puasa. Terkait adanya kewajiban qadha atau tidak, orang sakit dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, orang yang sakitnya diperkirakan masih bisa sembuh, maka wajib mengqadha ketika sudah mampu untuk menjalankan puasa. Ulama ijma' akan hal ini. Yang kedua, orang yang sakitnya diperkirakan tidak akan sembuh, maka ia membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Dikiaskan dengan keadaan orang yang sudah tua renta tidak mampu lagi berpuasa. Ini disepakati oleh mazhab fikih yang 4. Selain orang sakit, yang kedua adalah musafir. Orang yang bersafar boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik perjalanannya sulit dan berat jika dilakukan dengan berpuasa, maupun perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Namun, jika orang yang bersafar itu berniat bermukim di tempat tujuan safarnya lebih dari 4 hari, maka tidak boleh meninggalkan puasa sejak ia sampai di tempat tujuannya. Para ulama berselisih pendapat mengenai musafir yang perjalanannya ringan dan tidak berat jika dilakukan dengan berpuasa. Semisal menggunakan pesawat atau kendaraan yang sangat nyaman. Apakah lebih utama berpuasa ataukah tidak berpuasa? Yang lebih kuat, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, lebih utama tetap berpuasa. Orang yang hampir selalu bersafar setiap hari, seperti pilot, supir bus, supir truk, masinis, dan semacamnya, dibolehkan untuk tidak berpuasa selama bersafar, selama ia memiliki tempat tinggal untuk pulang dan menetap. Pendapat ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Utsaimin. Yang ketiga, orang yang sudah tua renta. Orang yang sudah tua renta dan tidak lagi mampu untuk berpuasa, dibolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan. Ulama ijma' akan hal ini. Wajib bagi mereka untuk membayar fidyah kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Yang keempat, wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil atau sedang menyusui boleh meninggalkan puasa Ramadan, baik karena ia khawatir terhadap kesehatan dirinya maupun khawatir terhadap kesehatan si bayi. Ulama berbeda pendapat mengenai apa kewajiban wanita hamil dan menyusui ketika meninggalkan puasa. Pendapat yang pertama, sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup membayar fidyah tanpa qadha. Ini dikuatkan oleh Syekh Albani. Pendapat yang kedua, sebagian ulama berpendapat bagi mereka cukup mengqadha tanpa fidyah. Ini dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Lajnah Daimah, juga pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Pendapat yang ketiga, sebagian ulama mazhab juga berpendapat bagi mereka qadha dan fidyah jika meninggalkan puasa karena khawatir akan kesehatan si bayi. Yang lebih rajih insyaallah adalah pendapat kedua. Bagi mereka wajib qadha tanpa fidyah. Yang kelima, orang yang memiliki sebab-sebab yang membolehkan tidak berpuasa. Di antaranya, yang pertama, orang yang pekerjaannya terasa berat. Orang yang demikian tetap wajib meniatkan diri berpuasa dan wajib berpuasa. Namun ketika tengah hari bekerja, lalu terasa sangat berat hingga dikhawatirkan dapat membahayakan dirinya, boleh membatalkan puasa ketika itu
dan wajib mengqadanya di luar Ramadan. Yang kedua, orang yang sangat kelaparan dan kehausan sehingga bisa membuatnya binasa. Orang yang demikian wajib berbuka dan mengqadanya di hari yang lain. Yang ketiga, orang yang dipaksa untuk berbuka dan dimasukkan makanan dan minuman secara paksa ke mulutnya. Orang yang demikian boleh berbuka dan mengqadanya di hari lain, dan ia tidak berdosa karenanya. Yang keempat, mujahid fi sabilillah yang sedang berperang di medan perang. Dibolehkan bagi mereka untuk meninggalkan berpuasa. Berdasarkan hadis, sesungguhnya musuh kalian telah mendekati kalian, maka berbuka itu lebih menguatkan kalian, dan hal itu merupakan rukhsah. Hadis riwayat Muslim. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.